Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membagikan beberapa resep ide jualan unik dari olahan tepung tapioka. Jajanan ini banyak banget peminatnya, dan sangat cocok untuk dijual di pinggir jalan, di kantin sekolah, ataupun di teras rumah. Mau tahu gimana cara membuatnya? Yuk ikuti terus videonya. Resep 1. Tahu aci. Pertama, siapkan 3 batang daun bawang yang sudah dicuci bersih, kemudian ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan juga 2 buah tahu putih, kemudian ini kita potong kotak kecil-kecil, sehingga menjadi beberapa bagian seperti ini. Next, siapkan wadah, lalu masukkan 200 gram tepung tapioka. Kemudian tambahkan 1 sendok makan penuh tepung beras. 1/4 sendok teh garam. 1/4 sendok teh lada bubuk. 1 sendok teh kaldu bubuk. 1 bungkus bawang putih bubuk, bisa juga menggunakan yang fresh. Dan sejumput mecin. Ini opsional, jika tidak suka bisa di-skip. Lalu masukkan semua daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi, kemudian ini kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Setelah semua bahan tercampur rata, kemudian masukkan 150 ml air panas, ini kita tuang secara bertahap, lalu aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut kita tuang sedikit lagi airnya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kira-kira adonannya seperti ini. Lanjut kita ambil 1 potong tahu, kemudian ambil sejumput adonan, lalu kita balut tahunya dengan adonan seperti ini. Dan ini langsung kita goreng ke dalam minyak panas dengan api sedang. Oh ya, karena adonannya ini lengket, dan jika kalian tidak mau seperti ini, kalian bisa menggunakan sarung tangan plastik dan olesi dengan minyak secukupnya. Ini kita lakukan hingga selesai. Setelah adonannya kokoh, kemudian ini kita balik, agar matangnya merata. Jika ada adonan yang saling menempel, ini bisa kita pisah-pisahkan seperti ini. Atau bisa dipisahkan saat sudah matang. Setelah matang, kemudian ini kita angkat dan tiriskan. Pastikan tahunya juga sudah kering dan matang ya. Nah, ini dia hasilnya. Tahu aci yang unik dan kekinian banget. Jajanan ini sangat cocok untuk dijual di pinggir jalan ataupun di kantin sekolah. Karena jajanan ini juga sangat banyak peminatnya, dan belum banyak yang jual. Satu resep ini hasilnya juga melimpah banget, bisa dijual dengan harga 1.000 dapat 3 atau 4. Atau harga jual bisa disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Nah, agar rasanya makin enak,
bisa ditaburi dengan bumbu balado seperti ini. Untuk pengemasannya sesuai selera aja, saya menggunakan kertas nasi yang dibentuk seperti ini. Karena ini isinya 6 pieces, jadi bisa dijual dengan harga 2.000. Hasilnya sangat cantik dan menarik banget bukan? Sekarang kita coba. Tekstur acinya ini garing di luar dan lembut di dalam. Masya Allah, rasanya ini benar-benar enak banget, gurih, kenyal dan lembut. Pokoknya jajanan ini enak banget, kalian bisa mencobanya di rumah. Resep 2. Rujak cireng. Pertama, masukkan 150 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Lalu tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh lada bubuk. Tambahkan juga 1 sendok teh bawang putih bubuk, atau bisa juga menggunakan yang fresh, dan tambahkan sejumput garam. Lalu masukkan 1 batang daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil, kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 150 ml air panas atau air mendidih, dan ini kita tuang secara bertahap. Untuk adonannya ini, cukup diaduk-aduk seperti ini saja, tidak perlu diuleni hingga kalis, agar teksturnya nanti tetap empuk dan tidak padat. Nah, ini sudah cukup. Selanjutnya kita bentuk adonannya sesuai selera. Sebelumnya, siapkan wadah dan taburi dengan tepung tapioka secukupnya agar tidak lengket. Lanjut ambil adonan secukupnya. Untuk ukuran besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian ini kita bentuk bulat panjang seperti ini. Kalian juga bisa membentuknya dengan bentuk yang lain, dan tidak harus seperti ini ya. Ini kita lakukan hingga selesai. Jika terasa lengket saat membentuk adonan, olesi tangan dengan tepung tapioka. Satu resep ini menghasilkan 18 piece cireng. Selanjutnya panaskan minyak. Setelah panas kita masukkan cirengnya dan goreng menggunakan api sedang. Kalian tidak perlu khawatir saat menggoreng cireng ini ya, karena resep cireng ini anti meledak. Ini kita goreng sampai cirengnya mengembang. Jika sudah mengapung seperti ini, kemudian kita balik agar matangnya merata. Setelah matang kemudian angkat. Oh ya, jika kalian tidak mau bentuk cirengnya seperti ini, atau tidak beraturan, sebaiknya langsung kita angkat cirengnya sekiranya sudah matang, dan jangan kelamaan, agar bagian dalamnya tidak menyembul keluar. Lanjut kita goreng lagi cirengnya hingga selesai. Setelah matang kemudian angkat. Nah, ini dia hasilnya, cireng sejuta umat yang banyak peminatnya. Selanjutnya, kita buat saus cocolannya. 2 buah cabai rawit, seperempat buah gula jawa, dan sejumput garam, kemudian kita haluskan. Setelah halus tambahkan air secukupnya, sekitar 70 ml, dan aduk-aduk sampai tercampur rata, lalu pindahkan ke wadah. Kemudian tambahkan 2 sendok teh air asam jawa, dan aduk rata. Selanjutnya kemas ke dalam plastik klip ukuran 6x4, cukup kita isi sebanyak 3 sendok teh saja.
Kemudian kita tutup rapat, dan hasilnya seperti ini. Sekarang saya akan mencobanya terlebih dahulu. Bisa dilihat, tekstur cirengnya ini lembut banget, dan tidak alot sama sekali. Bismillah. Alhamdulillah rasanya enak banget, gurih, pedas, asam, manis, semuanya ada, dan kalian wajib mencobanya di rumah. Untuk pengemasannya seperti biasa, sesuai selera, saya menggunakan mika ukuran S5. Untuk harga, bisa dijual mulai 1.500 sampai 2.500 per mika, atau kalian sesuaikan saja dengan modal yang dikeluarkan. Per mika kita isi 3 buah cireng, dan 1 plastik sambal cocolan. Selain sambal cocolan, kalian juga bisa menggunakan bumbu balado. Resep 3. Olos mercon. Pertama, saya akan membuat isiannya terlebih dahulu. Siapkan 5 buah cabai setan atau cabai rawit, kemudian ini kita potong kecil-kecil seperti ini. Setelah selesai, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan juga 100 gram kol atau kubis, dan 50 gram ayam suwir. Untuk ayamnya ini opsional ya, jika tidak pakai ayam juga tidak apa-apa. Untuk bumbunya, 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, dan 2 buah cabai merah besar. Kemudian ini kita haluskan. Setelah halus, lanjut kita tumis bumbunya dengan sedikit minyak, ini kita tumis sampai harum dan wangi. Setelah harum, kita masukkan ayam suwirnya, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Lanjut masukkan kol yang sudah diiris tipis-tipis tadi, kemudian kita aduk-aduk sampai kolnya layu dan matang. Di tahap ini, tidak perlu menambahkan air, karena kolnya akan mengeluarkan air dengan sendirinya. Next kita masukkan seseningnya yang terdiri dari setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata dan air dari kolnya menyusut. Setelah matang dan airnya menyusut, matikan apinya kemudian angkat. Selanjutnya kita buat adonan kulitnya. Masukkan 150 gram tepung tapioka, 100 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 200 ml air, ini kita tuang sedikit demi sedikit, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit lagi airnya, dan aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah ini sudah cukup, kemudian uleni menggunakan tangan, agar adonan cepat kalis.
Setelah kalis, kemudian kita isi. Sebelumnya olesi tangan dengan minyak agar tidak lengket. Kemudian ambil secukupnya adonan, lalu isi dengan isian secukupnya. Dan tambahkan 1 potongan cabai rawit, kemudian tutup rapat dengan cara dicubit-cubit seperti ini, agar tidak terbuka saat digoreng nanti. Kemudian bulatkan supaya lebih rapi. Dan hasilnya seperti ini kita lakukan hingga selesai. Satu resep ini menghasilkan 33 piece jajanan olos khas Tegal. Dan sisa isiannya ini masih lumayan, bisa buat setengah resep lagi. Selanjutnya, goreng olos ke dalam minyak agak panas, dan gunakan api sedang. Resep olos mercon ini dijamin anti meledak ya. Jika sudah agak kokoh, kita aduk-aduk olosnya agar matangnya merata. Jika olosnya sudah mengembang dan mengapung seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Kita goreng semua olosnya hingga selesai. Nah, ini dia hasilnya, olos mercon khas Kota Tegal. Selain rasanya yang enak, jajanan olos ini sangat banyak peminatnya. Apalagi belum banyak orang yang jual, jadi sangat direkomendasikan untuk dijadikan ide jualan. Nah, bagian dalamnya seperti ini, dia kopong dan teksturnya juga kenyal. Mari kita coba, bismillah. Alhamdulillah rasanya enak, gurih, pedas, dan rasa ayamnya juga terasa. Untuk pengemasannya bisa disesuaikan, saya menggunakan mika ukuran S5, karena isiannya ini sayur mix ayam. Jadi, bisa dijual dengan harga 2.000 dapat 3, atau 3.000 dapat 5. Atau kalian bisa sesuaikan dengan modal yang dikeluarkan. Kalian juga bisa mengemasnya dengan menggunakan kertas nasi seperti ini. Jajanan olos ini biasanya dikonsumsi tanpa tambahan saus atau bumbu balado karena rasanya sudah enak banget. Tapi jika kalian menambahkan saus sambal seperti ini juga tidak masalah. Oke. Cukup sampai di sini video saya kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, dan sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.